Congratulations. You are worthy. And remember, reality is cursed. Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas film dari Choice Ordi. Film yang mengisahkan sebuah permainan video game tahun 80-an misterius yang dapat mengancam nyawa para pemainnya. Mereka harus melakukan dan menyelesaikan semua perintah dari game yang dimainkan, jika tidak mereka akan mati. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang coder muda menemukan video game horor yang dibuat tahun 80-an. Tidak disangka ternyata permainan itu penuh kutukan tersembunyi yang memaksanya untuk mengambil keputusan yang menakutkan. Keputusan itu terdiri dari pilihan-pilihan mengerikan di hidupnya dan melibatkan orang-orang di sekelilingnya. Laura? Maybe I don't need you tonight. 3 bulan kemudian, Kayla seorang programmer muda yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya. Dia pergi ke rumah temannya yang juga seorang programmer bernama Isaac. God, you're so beautiful. Hey, hey! It's just not you. You can come program for me, full time. New staff? Tanpa sengaja Kayla menemukan sebuah permainan jadul kurs ciptaan Robert yang berhadiah sebesar $125.000 bagi siapa saja yang menyelesaikan game tahun 80-an tersebut. Kayla yang tertarik dengan game tersebut kemudian membawanya pulang, dan mengajak Isaac untuk bertemu dirinya di sebuah restoran malam nanti. This is Robert England. Me and Daddy's phone bill. You have survived a 3 or 4-digit prize. Oh, come on, who's that? Who the fuck is that? You know that. You know that. I didn't. Kayla adalah pemuda yang mengharuskannya bekerja keras untuk biaya ibunya yang sedang sakit. Dengan keadaan seperti inilah dirinya tertarik untuk memainkan game kurs bersama Isaac. Love you, Mommy. The walls. I'll, set another trap later. We could go for a walk tomorrow. Feed 5-4, cigarillo, cigarillo, I'm shaking up the Viacom, I'm Chappelle and Pelly and rapping like PK, with the nunes, got to get them. They have us doing this shit? I've given it a lot of thought over the past few months. Me? I don't give a fuck. Tepat jam 2 pagi, Kayla yang menunggu Isaac di sebuah restoran namun tidak kunjung datang. Kemudian Kayla iseng mencoba menjalankan permainan tersebut. Seperti game petualangan berbasis teks, Kayla diminta untuk memilih satu di antara 2 pilihan yang ada. Namun tak disangka, apapun yang dipilih Kayla ternyata berdampak pada kenyataan yang ia alami. Kayla yang takut kemudian memaksa menutup laptopnya. Ia tiba-tiba terlempar ke alam lain dan bertemu dengan sosok misterius yang menegaskan bahwa Kayla harus memilih jika ingin tetap hidup. Choose or die. Mau tidak mau Kayla melanjutkan permainan hingga berujung pada pelayan restoran yang terluka parah. Bersamaan dengan itu, game tersebut menyatakan Kayla telah berhasil melewati level 1 dan bisa meneruskan ke level berikutnya besok.
Keesokan paginya saat Kayla terbangun di kamarnya, dia langsung merusak kaset permainan kurs. Sementara di luar, ibunya dan seorang polisi yang datang menindaklanjuti kasus pelayan bunuh diri bersama dirinya semalam. Namun karena polisi mengira Kayla sedang beristirahat, polisi itu pun pergi. You okay there, Mom? The pool. They don't work. They're all we can afford. Go swimming. Kemudian dia pergi ke rumah Ishak untuk memberitahu mengenai apa yang telah terjadi. Dan dia menjelaskan bahwa pada awalnya semua baik-baik saja sebelum game tersebut mengambil alih semuanya dan membunuh pelayan itu. Namun Ishak tidak mempercayainya. Kemudian Kayla menyuruhnya untuk mencari tahu dari mana game itu berasal. Just tell me where it came from. I don't know. I'll get to the bottom of this. Yeah, you do that. Mom, what's wrong? Why aren't you sleeping? Malamnya, di waktu yang sama, komputer di tempat Kayla bekerja tiba-tiba menyala dengan sendirinya saat ibunya menelpon. Di layar muncul level 2 dari game kurs. Dan kali ini ia harus berusaha untuk menyelamatkan nyawa ibunya sendiri dari serangan tikus yang ingin memangsanya. How did you go quick? Go hide behind the couch. There's no meat in the living room. You're hungry. Bathroom. It's in the bathroom. I want you to go right past. Charge it, chew it. So sorry. I can't hold the door. You're about the fucking window! A worthy player. Walau pada akhirnya Kayla mampu menyelesaikan level tersebut dan berhasil membuat ibunya selamat. Tetapi ibunya harus dirawat di rumah sakit karena terjatuh dari jendela apartemen. Dan di saat itu juga, Kayla dipecat dari pekerjaannya karena telah merusak komputer kantor. Kayla yang penasaran memberanikan diri untuk pulang mengecek rumahnya yang kondisinya sudah berantakan. Dengan rasa takut dia tetap masuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Lance, pengawas apartemen, kemudian menuduh Kayla yang sudah merusak apartemen dan dia akan melaporkan hal tersebut pada pemilik gedung. Trash the place, huh? Landlord's gonna love this. Step, you'll find out what I'm worth. It was gonna be hard. Setelah itu Kayla pergi ke rumah Ishak dan mencoba meyakinkan dia kembali untuk percaya kepadanya. Dengan menunjukkan foto rumahnya yang berantakan, akhirnya Ishak percaya. Kemudian Kayla menjelaskan bahwa komputer itu akan menyala tepat di jam 2 pagi. Dengan menggunakan suara Ishak mencoba membantu Kayla memecahkan kode game tersebut yang sebelumnya dia gagal untuk memecahkannya. We'll be ready. Even just cheat codes. They're cool, but they're just a bit standard in the game. If you want to cheat, it's gonna cost you. I like that you made me look like a superhero. Oh, it's our song. We don't have a song. It's time. Oh shit, it's time. Tepat jam 2 pagi, sebelum game dimulai. Ishak menyiapkan alat perekam suara untuk memecahkan kode game tersebut. Dan game pun dimulai. Kayla saat ini berada di level 3. Kayla langsung panik begitu tahu objeknya kali ini adalah Ishak. Kemudian Kayla mengingatkan bahwa game tersebut bisa membahayakan nyawanya. Namun Ishak penasaran dan tetap ingin melanjutkannya. You okay? That's blue or red. Kemudian mereka diperintahkan untuk memilih satu pintu berwarna biru atau merah. Pintu merah pun terbuka saat Kayla mendekatinya. Mereka masuk ke dalam, namun adik Kayla yang telah meninggal berlarian di dalam. Kayla yang melihatnya langsung mengejarnya dan membawa mereka sampai di kolam renang tempat adik Kayla mati tenggelam. Kemudian Kayla menyelamatkan Ishak,
Saat dirinya diminta untuk memilih menyelamatkan Ishak atau Ricky, adiknya yang sudah meninggal. I swear my brother drowned. Stop! Ricky! Kayla, can you hear me? Ricky! Kayla, something. Oh, fuck! This time? No. No. Level 3 pun selesai. Setelah Kayla memilih menyelamatkan Ishak dari sasaran objek game kurs. That wasn't your brother back there, you know that. Keesokan paginya, Kayla yang terbangun dari tidurnya, kemudian menceritakan bahwa dirinya benar-benar merasa bersalah atas kematian adiknya, karena kelalaiannya lah yang membuat adiknya tewas tenggelam. Sementara, Ishak mencoba untuk menenangkannya dan memberitahu jika dirinya berhasil melacak sumber suara yang ada di dalam permainan. Mereka pun bergegas menuju alamat tersebut. Your parents got like a $500 phone bill. They could hack into the phone lines, play for free. You better get going. Isaac, fuck! Which way are you going? Slow the fuck down! Guess we're going in. That works too. It's coming from there. Or should that be the other way around? You are worthy is cursed. Mereka pun sampai di sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Bangunan tersebut adalah tempat di mana dulunya game dikembangkan. You gotta go somewhere, right? Oh, shit. Sorry. Cursor Beta 1. Kemudian mereka menemukan kaset video kurs dan menyetelnya. Dari rekaman video yang mereka ketemukan, kurs rupanya adalah permainan yang terkutuk. Pengelola permainan bisa membuat orang lain terluka cukup dengan melukai dirinya sendiri. Setelah itu, luka yang dialami si pengelola akan sembuh secara gaib. I am the cursor. The test has started. But where is it? Just choose one. Arn. It works. It works. It's incredible. This big guy is fucking insane. Saat mereka hendak meninggalkan gedung, namun permainan level 4 tiba-tiba dimulai dan lagi-lagi Ishak yang menjadi objeknya. Sayangnya kali ini Kayla tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Ishak tewas dan Kayla melanjutkan permainan untuk melawan bos dari game dan pergi menuju ke alamat yang sudah ditentukan agar bisa memainkan level terakhir dari kurs. Don't speak. DMC. The boss.
Perjalanan Kayla membawanya ke rumah keluarga Hal beserta istrinya, Laura, dan juga putranya, Gabe. Hal sendiri pernah terjebak di dalam permainan tersebut di mana Laura dan Gabe menjadi korbannya. After 2 levels. And it's dead. If it sends you here, it can't. There's nothing to be afraid of. Final level. That's not fair. You want to be the hero? Choose or die. Game kemudian menginstruksikan keduanya untuk bertarung dan menentukan siapa yang pantas menjadi bos. Saat Hal menyerang Kayla, tanpa disangka yang terluka adalah Hal, begitu pula ketika Kayla diserang Hal yang menderita. Dengan bantuan Laura dan Gabe, Kayla pada akhirnya berhasil membunuh Hal dan Kayla dinyatakan sebagai pemenang dari game course. Yeah. Thank you. The least I can do. We'll survive. Dan film pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan share. Sampai jumpa.